manfaatnya bisa diambil oleh orang banyak itu. Jadi kita tidak selalu begitu kita dalam bekerja ini tidak selalu harus eksplorasi uang, tapi eksplorasi kebaikan yang penting. Jadi bukan uang yang gini, eksplorasi kebaikan. Itu kalau uang saja tidak pernah baik, maka apa nilai amal kita nggak ada. Mendampingi orang tua itu bukan sekedar mendampingi tidur malamnya atau apapun, tapi mendampingi kehidupan hariannya. Artinya yang belikan beras, belikan ini, saya yang belikan. Saya harus bekerja gitu. Menggantikan membesarkan adik-adik yang di belakang. Coba saya uji nih hari ini nih. Saya punya uang 20 juta ke kalian. Siapa yang berani ngambil uang ini yang menurut kalian itu modal? Saya berikan. Siapa berani nggak? Jawabannya pasti ngomong, ya nggak berani Pak, kan saya masih belajar. Nah jawabannya yaitu, Mas tolong ya, ini perusahaan sebentar lagi bukan milik saya, pasti milik orang. De jure-nya milik saya, tulisannya milik saya, tapi fakta kebaikannya milik orang lain. Maka yang Anda pertahankan oleh yang ada di sini adalah tentang kebaikannya. أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini kita bisa ketemu dengan beliau-beliau yang menginspirasi tentang bagaimana kita berbuat baik harian, bahkan per detik. Sering saya inspirasikan ulang ke orang lain bahwa ada salah satu orang, depot, keluarga, sering berkeluarga bareng-bareng. Ini kan sering saya juga sebaliknya juga saya buat inspirasi terhadap orang lain. Karena ini kebaikan menurut saya yang perlu dikabarkan. Allah itu memerintahkan begitu punya ilmu harus bagikan kan gitu kan. Usaha ini kita lakukan satu konsepnya konsep istiqomah dengan kebaikan. Ya, saya dilahirkan dari keluarga kebetulan basicnya mungkin punya pondasi alim, tak jim dan seterusnya. Abah saya ini guru ngaji, ya kalau itu status kiai kan itu kan. Ya tapi kiai itu kan soal level kalau kiai. Bahwa seorang kiai itu yang memberikan manfaat-manfaat terhadap orang lain. Nah, di saya juga dulu lahir dari keluarga yang basicnya kebetulan basic agama. Maka saya sering bilang, buat perusahaan ini seperti ini seharusnya tuh yang paling sukses itu adalah umat muslim. Karena saya setelah tahu aturan-aturannya sama persis dengan aturan agama. Nimbang nggak boleh kurang, ini nggak boleh kurang, ngomong sejujurnya kan begitu kan. Tapi pertanyaan kita, kenapa kita kok di belakang? Maka kewajiban kita adalah sebagai umat muslim nih hari ini wajib menggugat keadaan itu. Bahasanya harus menggugat keadaan itu. Gimana cara menggugat? Cara menggugat adalah membuat sesuatu yang sama persis dengan mereka atau lebih, supaya kita manfaatnya bisa diambil oleh orang banyak itu. Jadi kita tidak selalu begitu kita dalam bekerja ini tidak selalu harus eksplorasi uang, tapi eksplorasi kebaikan yang penting. Jadi bukan uang yang gini, eksplorasi kebaikan. Itu kalau uang saja tidak pernah baik, maka apa nilai amal kita nggak ada. Bisa seperti ini, saya tentunya itu pasti doa orang tua, pasti. Jadi orang tua sampai hari ini saya insya Allah pengabdi pada orang tua perempuan saya. Mulai dari SMP saya sudah menggantikan peran abah saya, karena waktu saya SMP kelas 2 kurang lebih itu abah saya jatuh sakit stroke. Yang harus menggantikan ekonomi adalah saya. Akhirnya saya dari SMP lulus, dari SMA sempat ke SMA, tapi nggak ngerti kualitas bersekolah, nggak paham. Kenapa? Karena diburu dengan selalu tidak bayar SPP. Akhirnya di kelas 2 SMA, kebetulan saya madrasah aliyah negeri gitu ya, memutuskan untuk berhenti, untuk fokus mendampingi orang tua. Mendampingi orang tua itu bukan sekedar mendampingi tidur malamnya atau apapun, tapi mendampingi kehidupan hariannya. Artinya yang belikan beras, belikan ini, saya yang belikan. Saya harus bekerja gitu. Menggantikan membesarkan adik-adik yang di belakang saya. Kebetulan saya keluarga 12,
Kebetulan saya nomor 5 ya. Kemudian yang di atas ini sudah ada yang keluarga, ada yang ini. Kebetulan di titik tengah nomor 5 ini yang belum keluarga saya. Akhirnya yang 6, 7, 8, 9 saya harus menghidupi, menyekolahkan ini. Dan alhamdulillah diberikan kemudahan-kemudahan. Sampai hari ini saya insya Allah di remaja saya tidak pernah dipersulit dengan uang. Maksudnya bukan kaya, tapi saya selalu bersyukur dengan kemudahan itu. Itu tuh yang mudah. Akhirnya Allah memberikan ini, dan dulu nggak berpikir orang semua sulit untuk jadi pegawai negeri. Saya dipermudah jadi pegawai negeri. Saya pernah jadi pegawai negeri di pindah ke Jember ini justru masuk ke BUMN. Saya di PTP kurang lebih 6 tahunan, 5 tahun 6 tahun. Dan dari PTP tidak dalam keadaan bermasalah, tapi PTP menurut saya bermasalah dari merger itu ya. Nah akhirnya saya keluar, kemudian membangun ini satu persatu. Mulainya itu dari 92, 93, 94. Jadi masih di PTP itu kita sudah berkaki dua. Jadi sudah ini. Nah, dulu dibukanya dengan kopi. Jadi kopi. Jadi makanya saya tahu persis tentang kopi. Akhirnya saya jadi ketua petani kopi gitu, karena ngocehnya mungkin lebih banter gitu ya daripada yang lain. Bukan pinter kan gitu kan. Saya selalu bilang, saya ini tidak pinter-pinter amat gitu ya. Saya hanya lebih tua daripada kamu. Jadi itu Mas di tahun 94 kemudian kita sudah sahkan, karena waktu itu kita sudah mengenal bank. Kalau mau support ini loh, kamu utang ke bank gitu, ada yang ngasih itu. Dan utang itu sebenarnya bukan saya, itu keluarga saya. Terus melakukan inovasi-inovasi produk, inovasi hubungan, inovasi produk, inovasi penjualan, membuat produk-produk baru yang orang kata yang tidak mungkin diproduksi di Jember, kita produksi. Salah satunya saya bisa memproduksi minyak goreng. Dan saya sudah kirim sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Jogja, ke ini. Jadi dulu itu minyak kita itu booming di sini. Depan ini belum diaspal, masih makadam. Masuk ke sini 2011. Jadi ini baru ini Pak. Jadi hadirnya kita ini akhirnya kampung ini berkembang, dan kemudian bisa kampungnya hilang ya menjadi merek air. Ampo ini adalah dusun Pak. Iya dulunya dusun. Masih dusun Ampo ya. Jadi saya nggak keberatan dengan dusun yang sini. Dulu dusunnya mohon maaf nih, agak kumuh, kurang ini, yang dari sisi SDM juga kurang ini. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah orang sini melihatnya kota baru gitu ya. Ya kota baru di desa lah gitu ya. Kira-kira begitu, dan kemudian terus dikembangkan dengan ini. Dan yakinlah bahwa saya ini kan, saya tidak basicnya bukan orang kaya atau bukan orang pemodal. Sampai hari ini saya tidak ada modal yang ditanamkan dengan jumlah berapa. Ini memang hasil prestasi kerja kita. Tapi begitu kita masuk ke ruang industri, sekaligus kuliah, belajar ke alam, belajar kejadian dengan semangat. Bagaimana sih caranya berindustri? Bagaimana sih cara mengembangkan produk baru? Bagaimana interaksi dengan masyarakat? Bagaimana manajemen? Bagaimana izin? Karena kebetulan di perusahaan ini tidak pernah didatangkan satu konsultan satupun untuk bidang apa saja. Karena kita ini punya prinsip bahwa apa yang diciptakan manusia pasti bisa ditiru oleh manusia. Yang diciptakan oleh Allah yang tidak pernah bisa ditiru oleh manusia. Nah prinsip itu yang kemudian pakai. Maka kalau kita itu mau cerdas, pakai itu aja. Pengembangan produk itu di jalan. Selalu kita itu cari inspirasi-inspirasi baru yang searah. Jadi searah itu kalau kita kopi, berikutnya apa yang bisa masuk ke pasar. Ini hanya strategi-strategi itu yang kemudian kita lakukan. Ada vetsin, mana ada vetsin di Jember bisa diproduksi. Ini ada ternyata diproduksi. Saya justru mengambil produk yang sulit dibuat orang. Ada nggak kompetitor saya di Jember yang buat vetsin juga? Kesusahan. Ini di depan kita ada terasi powder. Di sini banyak terasi powder, tapi yang bersifat industrial nggak diciptakan. Ya dia kalau hanya dijual ke temennya, pameran kan hanya begitu-gitu tuh. Ya, padahal potensi kreativitas kita itu dikembangkan bagaimana bisa masuk ke ruang-ruang industri, termasuk kopi cup. Ini kan inspirasi itu yang kemudian orang yang tidak membuat hal yang sama kita duluan. Nah, di situ kemenangan kita. Menang memasarkan gitu, karena kita yang ini kopi roasting ini mungkin Jawa Timur nggak pernah ada orang menjual kopi roasting, dan saya keluar pertama kopi roasting itu orang pasar ketawa, kok nggowo kopi ireng-ireng di payu ya gak payu gitu. Akhirnya kita pikiran kita tata kelola, kalau kayak gini jangan ke toko, kita ajak orang selepan yang kecil-kecil yang menurut orang penjualan pasar yang sangat rendah, kita ajak, Bu, ayo Bu, sampean pengen untung 3 kali gitu. Itu promosinya itu. 1 untung jasa, yang kedua untung barang, yang ketiga untung karena ini ada kuponnya, ada hadiahnya.
Jadi tinggal pilih hadiah, mau untung itu. Gak payu le, gini aja Bu. Ibu yang penting taruh. Kata-kata ibu tinggal ngomong ini aja, nggak usah promosi banyak-banyak. Ini loh kopi enak, wes sudah ngomong gitu aja Bu, selesai wes. Nggak usah ngomong lainnya gitu. Udah ngomong itu. Ibu kalau ada orang nggak nyoba kopi enak gitu ya. Udah gitu aja Bu. Ternyata efektif seluruh selepan yang di Jember. Jenengan periksa nih di Jember. Bu Parmi yang gede-gede yang di itu tuh, ini siapa yang ngajari? Bahkan ada namanya Bu di Prajekan itu sekarang besar. Saya hadir ke sana, terus kemudian hadir ke sana dia langsung, Pak, alhamdulillah Pak, haji saya dihajikan Bapak kan? Loh, kok bisa Bu dihajikan saya? Pak, haji saya itu betul-betul dapatnya ini Pak. Loh, saya kok, aduh ya Allah, kok sampai segininya orang gitu ya. Nah, ini berarti banyak orang yang tidak paham tentang peluang-peluang itu. Kalau kita terus lakukan seperti itu, kita inspirasi sebaik-baiknya, maka kita akan menumbuhkan umat muslim ini bergerak di bidang usaha-usaha yang sifatnya itu head to head dengan sama-sama muslim. Percaya diri saya adalah setiap dikerjakan oleh manusia pasti bisa ditiru manusia. Pintunya adalah itu. Maka kalau kita mau melaksanakan itu, masuk ke ruang-ruang yang benar. Caranya tetap aja eksplorasi, belajar ke orang. Jangan sok tahu. Jangan bayar. Kalau bayar tidak tahu ilmunya, tapi kalau kerjakan sendiri tahu ilmunya. Contoh kita ya, dulu kita nggak tahu mengizinkan, ini dulu izinnya vaksin ini, gara-gara vaksin ini saya sampai ditangkap polisi. Dari situ kita akhirnya tahu, oh kalau mau ini ada izin edar. Soal itu kita mau debat kusir dengan mereka, saya tidak salah, itu soal kemauan sana kan. Dari kejadian itu pinter juga cara menghitung orang, cara menghitung aparat, tahu. Keburukannya tidak selalu buruk kalau kita ambil apa sih sesungguhnya keinginan polisi, penegak hukum lah gitu ya. Apa sih keinginannya? Kalau tahu keinginannya nggak ada masalah, lancar juga. Tapi dari situ lanjutannya bagaimana legal itu, ini kan nggak tahu kan. Saya akhirnya harus ke Jakarta 12 kali. Istri saya sampai gini, saking bosennya ke Jakarta ngurusi izin. Biar aja sudah nggak usah jual micin, biarin. Enggak, saya perlu ilmunya. Karena itu jadi tidak ada konsultan. Akhirnya saya harus belajar. Konsultan itu kan juga akan nanti ujung-ujungnya ke pelaksana tugas, kan gitu kan. Nah, saya langsung ke situ aja. Dan banyak strategi-strategi yang harus kita ini, kalau perlu percepatan harus bagaimana. Tapi memang lebih lambat daripada orang yang masih belajar dengan orang yang sudah tahu. Sampai akhir dari bagaimana saya bisa 12 kali itu, saya harus cari strategi. Karena selalu ditolak. Di ruang orang ini seluruh Indonesia dan dulu kan. Semuanya di Jakarta, di Surabaya belum ada, di Jember belum ada. Jadi kita ke depannya Salemba itu, di dinas kesehatan itu. Nah, masuk ke sana, terus kemudian suatu saat ini kira-kira harus cari orang di dalam yang sholat ke masjid. Saya kebetulan saya cari, ternyata ada ibu-ibu. Ibu-ibu, saya sampai sholat Allahu Akbar, mendarai ndak buru wong iku ya, gitu. Kan gitu kan? Kan kebanyakan niatnya mau ketemu sama ibu itu, bukan sudah menghadap kan gitu kan. Belayunin dia. Karena ingin informasi, karena kalau kita masuk ke ruang tidak punya koneksi, maka harus cari minta bantuan ke salah satu ibu. Akhirnya saya dibawa, dari mana Pak? Saya dari Jember Bu, sudah sekian kali, sudah ini. Sampai di mana berkasnya? Ada dilihat. Oh ini nggak apa-apa, ini bisa dibantu loh. Akhirnya anak buahnya, ini loh dibantu nih sudah 12 kali loh, kasihan loh gitu. Karena kasihan kan gitu kan. Akhirnya selesai muncul. Ya muncul. Selesainya di masjid ya. Dan ini menjadi pengetahuan saya dan saya akhirnya bisa memberi ilmu terhadap teman-teman. Ini sekarang saya tunjuk orang, kamu bagian legal. Saya nggak bisa, nggak ada kata nggak bisa. Saya nggak punya pengalaman, justru kamu tak kasih pengalaman. Iya kayak gitu, iya. Lah saya kan mudah, apa yang diciptakan oleh orang pasti bisa. Apalagi saya sudah tahu gitu lah. Ini kemudahan-kemudahan yang kemudian saya tidak pernah konsultan. Allah itu kan selalu menguji manusia. Jadi kalau kita membawa satu kekuasaan Allah, maka itu ujian. Kalau diuji kan wajib jawab. Kan itu kan wajib diketahui, wajib jawab. Yang tidak boleh itu minta angka. Ya Allah, saya kasih angka 100, kasih angka ini, bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali itu, tapi kita terus harus ujian itu harus dijawab. Titik nol itu bukan suatu kemunduran, tapi pakai sebagai koreksi kita. Ya kalau ada satu titik kemudian kita itu ada di tingkat di bawah, maka jangan mundur, itu koreksi. Ada ini tentang vaksin lagi ya. Jadi
Vetsin ini bermasalah nih. Suatu saat ada untuk menurunkan grade itu ada namanya garam industri. Ini untuk menurunkan grade-nya ini, menurunkan kadarnya itu namanya garam industri campurannya. Suatu saat pemerintah itu masih zamannya Bu Susi, tidak boleh mengimpor garam industri karena garam di Indonesia banyak. Tapi di Indonesia tidak bisa membuat itu. Suatu saat kita riset garam, kita riset dolphin, kita riset ini macam-macam garam nggak ada yang jadi. Menurut saya wes sudah putus di sini. Saya ngomong ke anak-anak yang di kantor, wes takdirnya nggak lanjut, ya wes sudah pasrah sama Allah saja, wes sudah nggak produksi Pak, nggak usah gitu kan, karena pendukungnya nggak ada dan kebijakan pemerintah nggak mungkin saya mau kampanye ke pemerintah atau demo pemerintah gara-gara saya kan nggak mungkin kan, artinya hanya itu aja, itu tadi saya sudah takdir sama Allah. Suatu saat saya tidak sampai sehari, tidak sampai satu hari, 2 jam kemudian ada orang telepon saya, halo Pak Wasil, oh ya saya pernah kenal ke Bapak, tapi saya ingin kenal ke Bapak lebih dekat lagi gitu. Oh iya Pak, teman saya Rudi, namanya Rudi, Pak Rudi. Saya distributor garam sama Vetsin, gitu. Vetsin apa Pak gitu. Ini yang 2 jam sebelumnya saya ngomong tutup, itu ada orang telepon. Saya tidak kenal. Langsung dijawab, betul itu. 2 jam itu saya merasa heran juga ya. Kita ini kalau sudah pasrah sama Allah pasti Allah akan bantu. Ternyata Pak saya hari Rabu ke Bapak, kebetulan hari Senin. Saya ingat sekali itu. Oh ya Pak mau kunjungan, ternyata datang orangnya. Pak saya bawa barang ini, Bapak kan perlu ini. Oh siap. Biasanya barang itu saya beli kontan. Bapak nggak usah beli ke saya, cukup bayar 45 hari. Alhamdulillah sudah dikasih murah, barangnya betul, ininya bener. Ngasih micin iya, ngasih garam iya. Langsung besok industri lagi. Nggak jadi tutup. Nggak jadi tutup sampai sekarang, sampai hari ini. Dan sekarang sudah akhirnya vendor kita itu pecah dua orang sekarang. Saking ini. Kenapa? Karena serapan kita sudah naik 1 kali lipat. Yang dulu hanya 15 ton, sekarang sudah 45 ton satu bulan. Minyak pun juga minyak goreng kita riset sendiri. Riset sendiri itu tiap hari saya beli minyak keluar. Gimana sih kemasannya? Beli bimuli, beli ini. Terus kemudian kan nggak tahu kan CPO itu kalau belinya kan kilo. Di compare ke ini kan kita harus tahu. Pabrik minyak itu kan dari kilo ke liter. Belinya kiloan, kemudian jualnya literan kan itu kan. Kita juga nggak paham juga, kita urai satu persatu matematikanya seperti apa gitu ya. Itu jelimet kan kalau yang nggak gitu itu. Akhirnya karakternya seperti apa. Jadi riset itu terus ada di perjalanan. Gagal produksi pernah, bukan nggak pernah. Tapi gagal produksi itu bukan gagal total, tapi ini teguran. Supaya kita berubah. Oh kalau nggak gini kan ilmunya kan itu sebenarnya. Jadi gagal itu ilmu sebenarnya. Dulu kita kan jualan kopi itu mungkin pembeli saya sampai hari ini masih ingat kalau saya sering kirim kopi pakai sepeda motor masih ada orangnya. Jadi ada toko besar namanya kalau di Bogor itu Ko Aing. Oh, temannya Cina-Cina, sayangnya sampai Koi bisa itu. Iya. Bahasa Cina bisa juga gitu. Jadi hitung-hitungan Chinese juga bisa gitu. Ada Ko Aing, ada Kacung, itu tuh teman akrab saya itu. Jadi dimulai dari kecil. Dan suatu saat di perjalanan dulu jembatan mau masuk dari Ampel terus ke Puger itu kan lagi dibuat. Orang kalau jalan lewat perahu. Saya pakai motor, pakai tobos yang zaman anak sekarang itu, yang gini, itu isinya kopi. Suatu saat lewat situ keperosok dan saya nggak bisa naik. Akhirnya jatuhlah ke sungai. Sak sepedanya, sak kopinya gitu itu perjuangan. Itu sak kopinya ya tahun-tahun 2000-an lah kita kira-kira begitu ya. Jadi sungai itu sudah jadi kopi. Ya, yang diselamatkan kan hanya ini kan, hanya sepeda sama tobos, ya sudah ditolong orang memang gitu ya, kayak gitu. Tapi menurut saya itu nikmat Allah yang bisa diceritakan ke orang dan itu perjuangan. Perjuangan itu bukan hanya perjuangan fisiknya, tapi mentalnya yang terpenting. Bahwa generasi milenial itu pinter di gadget. Anak saya lebih pinter dari saya. Kan gitu kan? Iya, tapi suruh memberi income yang benar atau ini kan nggak bisa juga. Ini sekarang masih enjoy di pokok ngirim, pokok itu gitu, yang bersifat mengeksplorasi dari hal-hal titik yang kecil itu tidak. Padahal pentingnya yang kecil-kecil itu. Jadi mulainya startingnya itu kan dari yang kecil. Maka kalau saya ke kampus sering nanya ke mahasiswa tuh, yang sulit di kalian itu apa berusaha? Gitu. Pasti jawabnya hampir 99% pasti modal. Saya bilang, ya modal ya, ini mahasiswa nih. Pasti ngomongnya modal Pak, sulit gitu.
Itu ya kan pasti ngomongnya begitu tuh, pasti ngomongnya begitu. Dan saya akan ngomong begini lanjutannya, kalau Anda pikirannya modal, maka Anda sedang dalam keadaan pikirannya yang salah, bukan hanya tidak benar, salah berpikir. Kenapa kok seperti itu? Karena kamu ini masih starting, mau memulai. Coba saya uji nih hari ini nih, saya punya uang 20 juta ke kalian, siapa yang berani ngambil uang ini yang menurut kalian itu modal. Dan pastikan kamu pengusaha, kan gitu kan, kalau sudah ngomong ini kan pengusaha siap, pastikan aku kasih untung 3 juta tiap bulan, karena aku yang punya modal. Kalau kalian itu ngomongnya tentang permodalan, kan itu kan, ya saya berikan, saya berani nggak? Jawabannya pasti ngomong, ya nggak berani Pak, kan saya masih belajar. Nah jawabannya yaitu ya nggak bisa, berarti Anda memang ini. Dan banyak anak-anak ya sekarang itu mengandalkan orang tuanya untuk berbisnis dan ngeriset uangnya orang tua. Kalau berdagang dia pasti akan ngomong, Pak tak kembalikan uangnya 6 bulan lagi, keuntungan profit Bapak 6 bulan saya ganti dengan ini. Nah ini anak muda itu selalu itu yang diandalkan, uang. Padahal bukan. Konsepnya satu adalah punya keinginan kuat. Jadi keinginan itu berdampingan dengan kuat. Karena bahasa kuat itu bahasa dipakai untuk eksplor diri kita. Jadi untuk menggali kemampuan kita. Jadi karena itulah anak-anak muda sekarang wajibnya adalah punya niat untuk berusaha. Ya kan? Pada saat dia berusaha harus tahu tempatnya mana. Tempatnya itu ada di pasti step 1. Step 1 ini jangan pernah profit orientasi. Itu yang penting tuh. Jadi di step pertama jangan profit oriented. Jadi yang perlu itu adalah bagaimana dia mengeksplorasi dia sehingga titiknya ada di bisa. Kata-katanya bisa melaksanakan, bisa manajemen, bisa pengadaan barang, bisa mengeluarkan barang, kan itu kan titik awal. Jadi itu awalnya itu. Kapan targetnya? Target itu setelah kedua. Target baru profit oriented. Karena ini sudah bisa, maka dia akan, oh sekarang sudah ada ternyata profit saya. Kalau saya besarin, saya butuh orang nih, kan gitu kan? Oh kalau saya ingin rame harus ada begininya, kan dukungan-dukungan yang di ini. Dan pertama ini harus bisa memanage. Ini harus terukur. Itu satu persatu digali. Baru namanya pengembangan, inovasi produk, inovasi hubungan, inovasi apapun yang itu kan. Hubungan juga inovatif juga kan. Setelah itu kita baik, maka amal soleh. Amal soleh terukur karena amal soleh itu juga ada ukurannya. Jadi ukurannya berapa? Ada 2,5, ada selebihnya itu infak sedekah kan gitu kan. Lah itu loh, muslim itu harus masuk ke situ. Nah ini harus mapankan dulu. Kita kalau mau stabil ya sesuai aturan. Kapan sih kita ini berinfak dan bersedekah? Setelah apa kan itu kan? Kapan kita berhaji? Kapan kita kan ada aturan-aturannya. Maka ada salah satu ibadah ke Mekah itu ada ukurannya 100 meter nih Ustaz. Jadi kalau mau pergi haji maka 100 meter wajib tidak ada orang fakir. Betul ya? Radius ya? Iya, radius itu kan. Nah itu suatu yang indah kan, jadi menyelesaikan dulu maksud saya itu. Kan gitu kan, maksud saya kan, radius kan itu kan. Nah itu kan diatur itu. Iya, itu kan ada aturannya. Kalau kita ada aturannya dipakai, berislam pun indah, bagus. Gak dirasani orang gitu. Iya kan kalau cing menolong tapi adina aku ya boreng tandi atau ngerti tole. Nah itu tuh. Itu yang kayak gitu. Maka ini betul ini tim yang kemudian bisa mensupport tiap hari ke teman-teman yang di ini. Didoakan mudah-mudahan dia besok bisa terinspirasi untuk membuat yang sama. Pertama saya itu kenapa saya gantikan peran ya, kalau dari kacamata keadaan itu karena keterpaksaan kan gitu kan. Kalau itu tidak basic agama kan karena terpaksa ya opo dulurku lapar kan itu kan. Akhirnya saya putuskan untuk ini karena memang dulu tidak terlalu paham jelimet dengan kewajiban beragama kan gitu kan. Jadi hanya pokok kasihan sama orang tua ya Pak, ini saya harus korbankan bahwa ongkosnya itu nanti oleh Allah diberikan ke ini, tidak terpikir itu karena mungkin masih belum terlalu paham tentang itu. Saya sadarnya baru sekarang nih juga gitu ya. Bahwa saya menganjurkan ke teman-teman maka berbaktilah pada ibu, kan Rasulullah juga menganjurkan ibu baru ayah gitu ya. Jadi porsinya kan sudah jelas gitu ya. Pada saat kita lakukan itu memang betul-betul karena merasa saya punya tanggung jawab atas kehidupan orang tua, perjalanan hidupnya orang tua, dan saya harus cover itu semua. Dan efek dari situ saya tidak hanya yang dipikirkan orang tua saja, ternyata semuanya sampai ponakan saya itu bisa saya belikan susu. Jadi saking mudahnya gitu. Dan saya rasakan sampai hari ini. Selama hidup saya dipermudah terus gitu.
Iya, jadi nggak ada yang sulit. Saya ini kan bukan anaknya pengusaha gitu ya. Saya bukan anaknya orang pengusaha, hanya dari titik itu dan kemudian terus memberi kemudahannya itu kelancaran pikiran. Kelancaran pikiran akhirnya yang dulu nggak berpikir bergandengan dengan bupati, dengan dandim, nggak pernah berpikir itu. Ini bukan soal orang besarnya, karena saya merasa dulu kan nggak berpikir ya seperti itu. Dan akhirnya mendapat ilmu-ilmu banyak di situ. Ya, tambahan ilmu. Makanya cari ilmu itu setiap kali. Kalau ditanya guru sampean siapa Pak? Guru saya keadaan. Setiap kali keadaan ada keadaan yang tidak pernah ditahu, itu kan saya harus kasih tahu. Berarti kan ada pembelajaran. Jadi harapan besar perusahaan ini adalah selalu bisa memberikan manfaat pada orang lain. Itu. Jadi saya kasih tahu bahwa saya sering berkampanye, bahkan ngomong ke teman-teman, Mas tolong ya, ini perusahaan sebentar lagi bukan milik saya, pasti milik orang. De jure-nya milik saya, tulisannya milik saya, tapi fakta kebaikannya milik orang lain. Maka yang Anda pertahankan oleh yang ada di sini adalah tentang kebaikannya. Itu yang harus di ini, supaya ini siap bermanfaat. Siapa yang kemudian disuruh kumpul tiap hari 12 jam di sini, kalau di sini tidak ada pemanfaatan. Maka yang paling bersyukur kita adalah bisa memberikan manfaat. Maka cocoklah dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Maka hidup saya menjadi tidak rumit, enteng gitu ya. Gitu. Tidak terlalu kalkulasi gitu. Jadi bagaimana ini perusahaan, tapi dalam kehidupan ini ayo kita yang ada di sini kompetisi semua. Saya mungkin kalau di air kompetisi dengan Al-Qadiri, dengan apapun kan gitu kan. Artinya begini, kehidupan ini jangan selalu membuat hidup kita rumit. Jadi kehidupan ini dipermudah sesuai aturan-aturan pangeran. Fokusnya adalah bagaimana kita bermanfaat pada orang lain. Itu aja sebenarnya kan. Begitu kita bermanfaat, maka orang akan ngambil manfaatnya. Mungkin itu Mas yang ini yang jadi akan mudah. Tapi dalam bisnis ini memang perlu inovasi, perlu kreativitas. Karena sukses orang berkompetisi itu karena kreativitas kita. Ini teman-teman di pondokan, di pesantren ya. Saya ajak bagaimana teman-teman pondok itu yang pertama paham tentang bagaimana kita berusaha, karena besok akan pasti dituntut begitu dia sudah berkeluarga, pasti itu yang akan dilakukan.